Ya saudara-saudara, jumpa lagi dalam Renungan Bina Iman. Dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami akan menjalani kehidupan ini berdasarkan, berlandaskan dalam firman Tuhan. Sehingga melalui firman Tuhan inilah kami semakin diperlengkapi, semakin diingatkan, semakin dipimpin untuk terus menjadi saksi Tuhan yang terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Siap untuk membaca, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seorang anak yang bermain dengan ayahnya. Dan ketika istirahat, sang anak itu terus berlari-larian karena saking senangnya. Energinya juga masih banyak. Dan apa yang terjadi? Suatu saat dia berlari dan dia nggak bisa ngerem. Dan akhirnya dia terjatuh di selokan. Dan kalau terjatuh di selokan, Anda bisa bayangkan ya saudara-saudara ya, keadaannya itu basah, kemudian banyak kotoran, baunya nggak enak ya. Nah, melihat anaknya yang terjatuh dalam selokan, sang ayah nggak tinggal diam. Dia tidak membiarkan sang anak terus berkubang di selokan, terus berkubang dalam keadaan yang bau, dalam keadaan yang memprihatinkan. Namun sang ayah bergegas, dia langsung menggotong anaknya, kemudian dibawa ke pancuran air dan dibersihkan, bajunya diganti, diberi sabun, kemudian diberi handuk, dan akhirnya apa yang terjadi? Sang anak bisa mengalami yang namanya pembersihan. Ya, nah saudara-saudara itu kan nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita pun demikian. Kalau kita melihat di dalam kehidupan ini, akhir-akhir ini didengungkan soal kerapuhan, soal kelemahan, dan soal kerentanan. Ya, itu betul. Itu adalah sebuah fenomena di mana dalam kehidupan ini pasti kita menemukan yang namanya kerentanan, kelemahan, dan juga yang namanya kerapuhan dalam diri kita. Namun hari ini saudara-saudara, kita tidak hanya berdiam di dalam kerapuhan itu. Kita bukan berarti hanya membenarkan diri tanpa ada proses. Dan hanya melenggangkan kerapuhan itu tanpa ada proses apapun. Maka dari itu Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua mengatakan demikian saudara-saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, salah satu kata yang penting dalam bacaan kita adalah berubahlah. Dikatakan sekali lagi saudara-saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada satu kata yang dipakai oleh Paulus, yaitu adalah berubahlah. Metamorfo. Atau kita mungkin mengenal istilah metamorfosis ya, yaitu adalah perubahan yang paling banyak. Itulah diceritakan adalah dari ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Nah, itu yang dinamakan metamorfosis. Ada perubahan, ada sebuah proses, sehingga yang namanya ulat tidak hanya menjadi ulat terus. Ketika menjadi kepompong, tidak menjadi kepompong terus. Tetapi ada perubahan yang akhirnya dari proses pelan-pelan menjadi sesuatu yang kelihatan berbeda. Nah, di dalam kehidupan ini pun juga demikian saudara-saudara. Ya, saya masih mengamini kita orang yang gak sempurna. Kita menerima kerapuan kita, menerima kelemahan kita, menerima yang namanya kelemahan kita. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita juga diingatkan supaya dengan kuat kuasa Roh Kudus kita juga mengalami pembaruan, metamorfo. Sehingga kita tidak membenarkan diri. Kadang-kadang kita melakukan pembenaran ya kan. Wah, saya memang makhluk yang rapuh, saya memang makhluk yang lemah. Karena apa? Saya kelihatan. Wah, misalnya contoh ya saudara-saudara, ya saya kan memang orang yang malas. Saya kan memang orang yang suka marah. Saya kan memang orang yang pendendam. Saya sulit untuk mengampuni. Tuhan tahu saya rapuh, saya sulit untuk mengampuni. Di satu sisi saudara-saudara, memang ya itu kita akui kelemahan kita. Tetapi bukan berarti itu menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak berproses. Bukan berarti itu menjadi pembenaran bagi kita untuk tidak bergerak metamorfo. Karena sejatinya orang Kristen adalah orang yang terus mengalami pembaruan. Nah, pembaruannya bisa sedikit demi sedikit, bisa kelihatan jelas, tetapi yang pasti saudara-saudara, Paulus mengingatkan dengan kuat kuasa Roh Kudus.
Bukan berarti kita nggak berproses dengan kerentanan yang ada, dengan kelemahan yang ada, dengan kerapuan yang ada. Namun meminta kekuatan Roh Kudus agar kita semakin mengalami pembaruan. Dibarui day by day, hari ke hari. Saya tahu saya malas, tetapi sama seperti sang ayah tadi ya. Sang ayah itu memang menerima kita apa adanya, sama seperti menerima anak yang jatuh di selokan. Dia menerima kita apa adanya, tetapi dia tidak ingin kita seadanya. Dia ingin saudara-saudara supaya kita juga berproses lebih baik. Tidak berkubang di selokan, bau, kotor. Tetapi justru kita juga mengalami pembaruan day by day. Sehingga saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus, hari ini kalau kita punya kelemahan, kita punya kerentanan, kita punya namanya kerapuan, it's okay. Tetapi kita juga punya proses ke depannya. Kita nggak berdiam diri dalam keadaan itu, tapi minta kuat kuasa Roh Kudus. Kita yang malas diberikan roh yang terus menerus tekun. Kita yang gampang marah, terutama emosi yang menyebabkan dosa, justru kita diberikan roh kesabaran. Kita yang sulit untuk mengampuni, diberikan roh yang mau mengampuni. Sehingga dalam kehidupan ini, ya Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi Dia juga mau kita berproses. Semakin hari, semakin memuliakan nama Tuhan. Amin.